Jadi materi kita tentang defleksi batang. Jadi misalkan sebuah batang cantilever ya, bahkan sebuah batang atau cantilever ini batang sederhana, tumpuan sederhana. Ini adalah reaksi A, B, cuma ini notasnya dihilangkan untuk memudahkan. Kemudian ada beban di P. Jadi adalah batang cantilevernya. Ini adalah beban P. Maka setiap bahan atau material ketika dia mendapatkan beban, maka pada umumnya secara alamiah dia akan mengalami defleksi. Perubahan bentuk defleksi ya. Bisa dikatakan mengalami deformasi, perubahan bentuk. Jadi dia menjadi melengkung ya. Maka inilah yang disebut dengan defleksi atau terjadi perubahan dimensi dalam bentuk bending ya. Maka ini sangat ditentukan oleh besarnya beban atau juga dibesarkan karena sifat dari material itu sendiri. Kalau material bersifat elastik, maka dia tentu mengalami defleksi yang sangat besar. Tapi kalau batangnya kaku, maka defleksinya juga tidak besar. Demikian juga yang berpengaruh adalah bebannya itu sendiri. Bebannya besar, tentu akan memberikan defleksi yang besar. Jadi itu dua hal yang sangat berpengaruh terhadap defleksi adalah besarnya beban dan jenis material itu sendiri, jenis material yang mendapat beban tersebut. Jadi nanti kita mengenai kurva bending dan defleksi pada batang tumpuan yang bebannya terpusat di tengah. Jadi untuk memudahkan kita yang awal ini kita ambil bebannya terpusat di tengah. Itu kan secara teoritis lebih mudah untuk dianalisis karena di tengah-tengah. Tapi kalau di pinggir ya nanti ada, yang penting prinsipnya kita bisa memahami. Jadi misalkan kita mendapatkan di sini sebuah batang, kemudian dia mendapatkan beban ya. Jadi sebuah presentasi bisa kelihatan ya? Halo? Bisa, Jangan-jangan tidak kelihatan? Bisa ya? Baik, saya lanjutkan. Sebetulnya ternyata presentasi tidak muncul. Baik, saya lanjutkan. Jadi misalkan sebuah batang ada beban di tengahnya, di P atau di C, ini di C ya. Maka dia akan mengalami defleksi, melengkung ya. Bending melengkung dia. Maka lengkungan ini tentu akan jenis melengkung kan berupa kurva. Kurva seperti busur lingkaran. Ya, secara alamiah akan seperti itu.
Maka kita bisa menggambarkan ini seolah kalau saya teruskan, lengkungan ini kan berbentuk lingkaran. Ini secara teoritis ya. Walaupun nanti secara lapangannya ya tidak apa seideal ini, mungkin ya lingkarannya juga tidak sempurna, tapi itu tidak ada masalah. Ini teori untuk mendapatkan persamaannya. Jadi kita anggap ini homogen, betul tengah maka kita melengkung. Maka ya sebenarnya secara kasat mata, secara ideologi ya logis juga seperti ini. Jadi teorinya seperti itu. Jadi ini misalkan ini batang ini melengkung karena bending, maka lawan ini dianggap sebagai sebuah busur lingkaran, maka kita bisa teruskan. Busur lingkaran ini kita teruskan menjadi sebuah lingkaran. Maka lingkaran yang kita buat ini, misalkan ini lengkungnya busurnya sekian, ini tali busurnya, maka kita bisa mendapatkan jari-jarinya. Jari-jari dari lingkaran tersebut. Jari-jari itu bisa kita ukur dalam bentuk panjangnya adalah R atau jari-jari. Sedangkan jarak dari A, B, itu misalkan panjangnya L meter. Maka pada bending ini kan di C, setengahnya dari L, berarti L per 2. Kemudian ketika kita mengukur atau mengamati bending ini, mati di sini akan tumbuh sudut lengkung atau sudut defleksinya. Misalkan kita notasikan sudut ini adalah I, maka jari-jari ini secara hukum matematik, maka sudutnya ini, jika ini kita tarik dari pusat ke ujung luar dari lingkaran, maka juga akan mendapat sudut I. Maka secara persamaan matematika, maka bahasanya I di sini, di pusat O ini, sama dengan I pada apa namanya, pada lengkungan pada kurva. Sehingga hurufnya adalah I, ini juga I sama. Nah, itu jadi prinsip. Jadi saya ulangi lagi, misalkan sebuah batang mengalami bending, maka dia akan mengalami defleksi. Maka defleksi itu bisa kita ambil dimensinya atau ukurannya. Misalkan sekian defleksinya, tinggal saya menambahkannya terus sudah bentuk lingkaran sempurna. Nyambung ke tempat awalnya. Kemudian masing-masing kita tentukan dimensinya. Ya. Jadi kalau A ke B itu panjangnya L, maka A ke C ini ya L per 2. Karena tadi asumsinya batang bekerja pada tumpuan, pada titik tengahnya. Ya, jadi kita dapatkan ini ada A, ada B, O adalah titik pusat lingkaran, sedangkan L adalah panjang AB, maka A ke C L per 2, C ke B juga L per 2. Sedangkan ini kita sebut sebagai sumbu Y, sumbu vertikal. DJ sampai ke O sampai ke I. Sampai ke Y. Maka kita dapatkan diagram atau kurva sebagai berikut. Inilah kurva untuk memudahkan kita menganalisis daripada batang yang mendapatkan defleksi akibat gaya dari luar. Jadi data-datanya L apa? L adalah panjangnya AB, panjangnya batang itu sendiri. Kemudian M adalah momen bending. M itu momen bending. R adalah jari-jari kurva untuk kelangsungan batang. Ini R jari-jari kurvanya atau jari-jari lingkaran. Jadi kita buat garis bantu, maka dia akan ketemu sini. Ya. Kemudian momen inersia penampang batang. Kemudian E adalah modulus elastisitas dari batang itu sendiri. Momen inersianya batang, modulus elastisitas, I ada defleksi batang tersebut. Kemudian I kemungkinan slope atau kemiringan material. Ketika dapat bending kan berubah sudutnya. Itulah kemiringan atau slope dari batang tersebut. Baik gitu. Contoh soal. Jika sebuah batang ACB
mendapat beban pada titik C sehingga batang mengalami beban bending dan berubah mengalami defleksi menjadi ADB. Jika diperhatikan ADB merupakan sebuah bus lingkaran dan lingkaran ADB adalah sebuah titik lingkaran O. Jadi ini gambarnya ya, terangannya. Awalnya dari kantor ACB biasa ada dengan bending. Ya, jadi itu apa namanya yang kita dapatkan. Ada ACB, adalah batangnya, kemudian ADB adalah busur yang didapat dari defleksi karena batang itu mendapatkan beban. Ya, itu ya. Jadi dari situ kita dapatkan persamaan. Jadi AC kali CB adalah EC kali CD. Ini persamaan matematik ya. AC kalikan CB, EC kalikan CD. Ini kan rumus ketiga ya. Ketiga istimewa dari apa? Ketiga kan? ATCB, ECCD. Ya, sehingga kita dapatkan AC tadi kan setengah L, CB kan jadi setengah L. Ya, lanjutkan ya. Nah, jadi AC plus CB, karena AC dan CB kan sama-sama batang wadah cantilever tadi ya. Ya, udah lanjut lagi. Jadi harus banyak apa namanya yang gabung terus dikudu. Jadi kita dapat persamaannya adalah ini kalikan L kuadrat per 2. 2-nya kan kuadrat berarti L2 kuadrat per 4 sama dengan EC tadi 2R, CD adalah Y. EC 2R per Y. Maka kita dapatkan kurva bending batangnya. Ya, dengan mengabaikan Y kuadrat, kita dapatkan L kuadrat per 4 sama dengan 2Y. 2 kalikan RY. Sehingga Y adalah L kuadrat min 8R. Ya, ini ketika kita balik persamanya, kita naik ke sini, R sama 2-nya naik ke sini. Jadi kan tinggal menjumlah apa mengalihkan ini kan perkalian silang ya. 2 kali 4, 8, 4 kali RY. Bisa. Jadi M per I sama dengan M per R. Sehingga persamaannya R adalah RI per M. Maka persamaan yang kita dapat adalah Y, defleksi adalah L kuadrat per 8 kali I per M atau ML kuadrat per 8I. Itulah rumus defleksi akhir dari penurunan rumusnya. Kemudian pada sudut defleksi tadi, jika kita ambil sinusnya adalah AC per OA, sama dengan AC itu kan L. OA adalah 2 kali R, 2 kali R-nya. OA kan panjang batang. Ya. Kemudian yang tertinggal kan defleksi itu kan melontor kan kecil, bahkan mungkin sulit mengukurnya, tapi tetap ada. Maka satuannya dalam bentuk radian, biar mudah. Jadi I sama dengan L per 2R. Radian, maka I adalah 1 per 2R, maka L per 2R, atau kita bisa masukkan R tadi apa?
EI per M, sehingga 1/2 EI per M. Contohnya, sebuah batang mendapat moment bending sebesar 100 kN. Jika panjang batang 4 meter, modulus elastisitasnya sebesar 300 GPa, dan moment inersia sepanjang I adalah 11×10⁵ mm per berapa kemiringan batang? Berapa kemiringan batang? Maka datanya adalah bendingnya 100 kN, panjang batang 4 meter, kemudian modulus elastisitasnya adalah 300 GPa, dan inersianya atau I adalah 11×5 mm per. Maka kalau bendingnya bisa kita cari dengan data-data kita dapat M-nya 100 kN. Ini tinggal kita konversikan. Kemudian L 4 meter menjadi 4×10⁻³ mm. Ya, nah juga. Jadi L-nya 4 meter atau 4×10⁻³ mm. Modulus elastisitasnya adalah 100 GPa atau 300×3 Newton per meter persegi. I inersianya 11×10⁵. Maka kemiringan sudut I adalah ML per 2I. 2 EI. M-nya kan ada. M-nya kan di atas 100 10⁻3. L-nya 4×10⁻3. E-nya, ini E-nya 300×10⁻3. I-nya ini ada I atau inersia. Sehingga kita masukkan, maka ini semua kita dapatkan satuannya dalam bentuk radian. 0,0006 radian. Ya, jadi itu secara singkat materi kita. Oke, gitu aja. Oke, ya. Baik, kita aja. Saya singkat aja untuk kuliah hari ini. Insya Allah saya lanjutkan minggu depan. Mohon maaf ini pengantar untuk semester kedua ini. Saya rasa cukup dulu kuliahnya. Mungkin insya Allah minggu depan semoga lebih bisa maksimal untuk kuliah ini. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, ada yang ditanyakan sebelumnya? Ada yang ditanyakan? Saya absen dulu ya. Absen dulu. Baik. Ahmad Faisal ada? Ahmad Faisal. Ada. Ahmad Faisal. Saya buka kameranya. Ahmad Rivaldi. Hadir, Pak. Hadir. Andi Abdul Jalil. Hadir, Pak, hadir. Hadir. Terus Angga Prasetya. Hadir, Pak. Dimas Sunu. Hadir, Pak. Eka Aji. Hadir, Pak, hadir. Ferry Irgiansa. Hadir, Pak, hadir. Iqbal Fajri. Hadir, Pak, hadir. Jahan Saifuddin. Hadir, Pak. Jayan, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Faiz. Muhammad Faiz. Tidak ada. Tidak ada Faiz ya. Revandi Anwar. Ada, Pak. Hadir, Pak, hadir. Revandi hadir. Revandi ada. Rizky Ramadan. Hadir, Pak. Di Prastio. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Rudi Prastio. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Said Muhammad. Hadir, Pak. Ubaidillah.
Fedilah nggak ada. Wahyu Ramadhani Hadir, Pak. Wahyu Ramadhani. ada. Yoga Leonard Hadir, Pak. Hadir. bagus. Oke, ada ya. Kemarin yang ikut Tadi buka bersama bagi takjil siapa? Ada yang ikut ini? Pak M Faiz ada Pak, mic-nya nggak bisa. Oh, ada ya. Oh ya, M5. Muhammad Faiz tadi ada ya. Iya, iya Pak. Ya. Kemarin yang ikut bagi takjil bersama ada? Ikut, Pak. Ada. Said, Pak. Tidak ada yang ikut. Said, Pak, yang ikut. Ayo, Pak. Oh, saya takjilnya tidak ada yang ikut. Ada Pak. Cuman saya aja. Rudi, Sama kecewa. Revandi, Oh, Revandi, Sayed, dua orang. Dimas Unu, Mas Pak. Sunu, tiga orang. Faiz. Tiga orang. Yang ada di mic cuma itu kayak Pak. Oh, gitu. Rudi, Pak. Rudi, Pak. Rudi ikut juga. Ya, bagus. Iya, Pak. Bagus itu ya. Jadi tolong itu Mamekma dibantu ada kegiatan apa diramaikan ya. Kapan lagi maupun sampean aktif di jurusan ya. Gitu ya. Mana ada kendala apa enggak? Alhamdulillah lancar, Pak. Alhamdulillah lancar Pak. Lancar ya, ya alhamdulillah. Jangan lupa nanti dokumentasinya disimpan. Kalau ada yang pintar nulis berita, ditulis deskripsinya, meliputi kegiatannya, pelaksanaan, foto-foto kegiatan, tanggal sebagainya, kemudian respon masyarakat. Nah, nanti diupload di web mesin. Itu nanti bukan Mas Wahyu. Ya, koordinasi juga terutama dengan ketua HM, AMJ dan ketua panitia. Ya, itu sangat penting. Harus itu ada. Itu ya, bagus sekali. Kegiatan kemarin itu hanya kemarin aja atau ada lagi setelah itu selain kemarin? Buka bersama Pak. Buka bersama. Kapan, di mana? Di sekret Di Pak. sekret, Pak. Oh, di sekret. Kapan? Kemarin. Oh, sudah. Iya. Oh, setelah. Oh iya bagus. Ya. Yes, bagus kalau gitu. Ya. Bisa pokoknya jangan lupa selalu koordinasi dengan kemesraan atau menghubungi saya biar ada hal-hal nanti ada suatu hal yang mungkin ada yang bisa bantu. Ya kita aja ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu aja untuk kuliah kita. Insya Allah saya lanjutkan di depan. Saya akhiri ya. Iya Pak. Baik, saya akhiri gitu aja. Semoga